Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sakinah dari kelompok 4 akan membacakan poin-poin penting dari kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, mengidentifikasi dalil-dalil nakli yang menunjukkan kehujahan sunnah. Dalil naklinya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, maka akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah tersesat. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil akli yang menunjukkan kehujahan sunnah. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang artinya berbunyi, "Bagaimana engkau memutuskan suatu persoalan yang dihadapkan kepada engkau?" Ia menjawab, "Aku memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika tidak diperbolehkan dalam kitab Allah, maka aku putuskan berdasarkan sunnah Nabi. Jika tidak dapat menemukannya, maka aku akan berputuskan berdasarkan ijtihadku dengan mengambil pendapatku, dan aku tidak meremehkan persoalan tersebut." Lalu Rasulullah mengusapkan dada Muaz bin Jabal seraya berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada utusan Allah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah." Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai bayan terhadap Al-Quran. Menurut pendapat Imam Malik Ibnu Anas bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran, pertama, as-sunnah mentakrifkan hukum atau mengkokohkan hukum-hukum Al-Quran. Kedua, as-sunnah menerangkan apa yang dikehendaki Al-Quran, mentaskidkan mutlaknya. Ketiga, as-sunnah mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Keempat, fungsi sunnah sebagai bayan takkid, bayan tafsir, bayan tasyri', dan bayan nasi terhadap Al-Quran. Yang bayan takrir, yaitu bayan yang berfungsi menguatkan Al-Quran. B, bayan tafsir, yaitu bayan yang berfungsi menjelaskan Al-Quran. C, bayan ziyadah atau bayan tasri', yaitu bayan yang berfungsi menambah ketetapan Al-Quran. D, bayan nasya atau bayan tabdil, yaitu bayan yang berfungsi menghapus dan mengganti Al-Quran. 5. Contoh masing-masing fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan tasyri'. Contohnya mengenai zakat fitrah. Yang kedua, bayan nasya'. Contohnya hadis ini menasyakan surat Al-Baqarah yang artinya, "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabat secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. C. Bayan takrir. Contoh bayan at-takrir, keharusan berwudu sebelum sholat. D. Bayan at-tafsir. Contohnya sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Keenam, memilah-milah status sunnah yang dikaitkan dengan fungsi yang disandang Nabi. Perbuatan Rasulullah merupakan perbuatan yang dibimbing oleh wahyu sehingga merupakan keteladanan, manakala perbuatan tersebut harus ditiru oleh sahabat dan yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah sebagai teladan. Kedua, Rasulullah sebagai perantara dan penjelas Al-Quran. Ketiga, Rasulullah sebagai pembuat hukum. Ketujuh, mengklasifikasikan antara sunnah yang bermuatan tasyri' dan yang ghairu tasyri'. Pertama, sunnah ghairu tasyri'. Sunnah yang tidak harus diikuti dan hukumnya tidak mengikat. Dan sunnah ini ada 3 macam, yaitu ucapan dan perbuatan Nabi ditimbul dari hajat insannya dalam kehidupan keseharian. Kedua, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dalam pengalaman pribadi. Ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi. Kedua, sunnah tasyri'. Sunnah yang berdaya hukum untuk diikuti. Sunnah dalam bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap Al-Quran. Kedua, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam. Ketiga, ucapan dan perbuatan yang muncul dalam kedudukannya sebagai hakim dan qadhi yang menyelesaikan persekatan umat Islam. Kedelapan, contoh sunnah yang bernuansa tasyri' dan yang ghairu tasyri'. Pertama, sunnah tasyri'. Sunnah tasyri' adalah apa saja yang berasal dari Nabi dan kepastian sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan risalah kenabiannya, seperti penjelasan beliau terhadap masuk Al-Quran tentang hukum
halal dan haram, tentang akidah dan akhlak-akhlak yang berkaitan dengannya. Kedua, sunnah ghairu tasyri'. Contoh yang disebutkan oleh Dr. Tirmizi M. Ja'far adalah adanya riwayat sahih bahwa beliau senang makan sambil kambing dan suka kepada sayur dakba atau sejenis sayuran buah labu. Baiklah, hanya itu penyampaian poin-poin penting dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.